Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Raja Yusril dengan NIM 2003-1011 beredar 1358. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang mengenai teori bentuk-bentuk pemerintahan. Sebelum membahas teori bentuk-bentuk pemerintahan, kita perlu memahami terlebih dahulu perbedaan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Bentuk negara serikat, sementara itu bentuk pemerintahan menjelaskan bagaimana kekuasaan negara dijalankan dan siapa yang menjadi kepala negaranya. Dengan demikian, bentuk pemerintahan lebih berfokus pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Dalam perkembangan ilmu negara, terdapat beberapa teori mengenai bentuk-bentuk pemerintahan yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, teori Aristoteles. Aristoteles membagi bentuk pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memegang kekuasaan dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Aristoteles, terdapat tiga bentuk pemerintahan baik, yaitu yang pertama monarki, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok kecil orang yang dianggap memiliki kemampuan dan kebijaksanaan demi kepentingan umum. Yang ketiga, politeia, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh banyak orang berdasarkan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Selain itu, Aristoteles juga menjelaskan bentuk pemerintahan yang menyimpang, yaitu tirani, yaitu monarki yang dijalankan untuk kepentingan pribadi penguasa. Yang kedua, oligarki, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang demi kepentingan kelompoknya sendiri. Yang ketiga, demokrasi, yang dalam pandangan Aristoteles saat itu dipandang sebagai bentuk penyimpangan apabila mayoritas menggunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan kelompoknya, bukan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Perlu dipahami bahwa pengertian demokrasi pada masa Aristoteles berbeda dengan demokrasi modern yang justru dianggap sebagai sistem pemerintahan yang baik. Yang kedua, teori Polybius. Polybius menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan selalu mengalami perubahan secara berulang dalam suatu siklus. Teori ini dikenal sebagai siklus pemerintahan atau analosis. Menurut Polybius, suatu negara biasanya berkembang dari monarki kemudian berubah menjadi tirani. Setelah itu muncul aristokrasi yang kemudian berubah menjadi oligarki. Selanjutnya berkembang menjadi demokrasi ya, tetapi apabila demokrasi disalahgunakan akan berubah menjadi pemerintahan yang kacau atau autokrasi, yaitu pemerintahan yang dikuasai oleh massa tanpa aturan yang jelas. Dari kondisi tersebut, kemudian muncul kembali sebagai seorang pemimpin yang membentuk monarki baru, sehingga siklus tersebut berulang. Lalu yang ketiga ada bentuk sistem modern. Dalam perkembangan tatanan negara modern, bentuk pemerintahan secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang raja, ratu, sultan, atau kaisar yang memperoleh dukungan berdasarkan garis keturunan. Monarki sendiri dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu monarki absolut, yaitu seluruh kekuasaan berada di tangan raja tanpa adanya pembatasan. Contohnya adalah Arab Saudi. Monarki konstitusional, yaitu raja dibatasi oleh konstitusi sehingga penyelenggaraan pemerintah harus sesuai dengan undang-undang dasar, contohnya Jepang. Monarki parlementer, yaitu raja berperan sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinet yang bertanggung jawab pada parlemen, contohnya Inggris. Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih untuk masa jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan konstitusi. Dalam bentuk republik, kekuasaan tidak diwariskan berdasarkan keturunan, melainkan diperoleh melalui mekanisme yang diatur dalam hukum seperti pemilihan umum. Bentuk pemerintahan republik saat ini banyak diterapkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, bentuk pemerintahan Indonesia ini menganut bentuk pemerintahan republik. Hal ini ditegaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara satuan yang berdemokrasi. Sebagai negara republik, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan adalah presiden yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta dibantu oleh para menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pemerintahan merupakan secara suatu negara menyelenggarakan kekuasaan dan menentukan siapa yang menjadi kepala negara. Menurut Aristoteles, terdapat bentuk pemerintahan yang baik dan bentuk pemerintahan yang menyimpang. Polybius menjelaskan bahwa bentuk pemerintahan mengalami perubahan secara siklus dari waktu ke waktu. Sementara itu, dalam perkembangan modern dikenal dua bentuk pemerintahan utama, yaitu monarki dan republik. Indonesia memilih bentuk pemerintahan republik
di mana kepala negara dipilih berdasarkan ketentuan konstitusi dan menjalankan pemerintahan sesuai prinsip demokrasi, serta negara hukum. Bentuk pemerintahan ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, menjamin partisipasi rakyat, dan mendukung tercapai tujuan negara sebagaimana diamanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.